Oke, balik lagi di Surya ATLM. Kali ini Surya akan bahas nih terkait dengan gimana sih cara memperbaharui STR baru. Ya, yang pertama teman-teman harus buka dulu halamannya, ya, namanya satusehat.comkes.go.id/SDMK. Nah, di sini itu teman-teman harus punya akun dulu, ya. Jadi sebelum ngurus dan lain sebagainya, punya akun dulu lah. Terus gimana akunku di KTKI? Nah, itu beda ya teman-teman ya. KTKI dan Satu Sehat itu platformnya berbeda. Tapi nggak tahu ke depan ya. Ini per saat dibuat videonya yaitu 18 Januari itu masih berbeda. Jadi harus punya akun masing-masing. Nah, KTKI itu sekarang dikhususkan untuk pendaftaran anggota baru dan perbaikan datanya. Nah, kalau yang untuk S1 Sehat ini atau S1 Sehat SDMK ini digunakan untuk perpanjangan atau pembaharuan data dirinya plus kalian STR-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, langsung lanjut aja. Setelah itu bikin akun dulu ya bagi teman-teman yang belum punya akun ya. Tapi kalau punya akun silahkan langsung klik aja masuk kayak gitu ya. Tapi kalau belum, diklik aja daftar sekarang. Lalu ada nanti pendaftarannya seperti ini ya teman-teman ya. Nicknya, terus nama sesuai KTP-nya, jenis kelamin, tanggal lahir, emailnya apa, kata sandinya apa. Nah, kata sandi di sini minimal 8 karakter yang berkaitan dengan huruf kecil dan besar ya. Minimal 1 kayak gitu huruf besarnya atau huruf kecilnya, terus ada angka juga. Jadi nggak ada karakter khusus ya teman-teman ya. Kalau bisa sih yang ingat aja biar nanti lebih enak. Kalau misalnya sudah, nanti diklik daftar. Nah, setelah klik daftar nanti akan notifikasi seperti ini bahwa akan ada tautan yang dikirim ke email kita nih teman-teman. Nah, nanti cek langsung tuh ke email kita. Nanti akan tampilannya seperti inilah kurang lebihnya. Nah, seperti ini. Nah, dari ini nanti tinggal teman-teman klik aktivasi akun, kalau enggak link yang biru ini. Tapi kalau misalnya di kotak masuk kita enggak ada, gimana Sur? Masuk ke selengkapnya, terus di spam. Coba dicek aja di situ ya. Tapi kalau memang enggak ada lagi, tahan dulu, tungguin 1x24 jam kayak gitu. Soalnya kemungkinan besar agak telat kayak gitu teman-teman. Nah, setelah diklik nanti akan muncul notifikasi bahwa kita itu sudah teraktivasi akunnya seperti itu. Nah, di sini Surya nggak ada gambarannya nih formatnya seperti apa, tapi kurang lebihnya sama seperti yang tadi pas kita dapat tautannya. Nah, kalau misalnya ternyata nggak bisa berhasil diaktifasi, gimana Sur? Karena posisinya di situ tulisannya ada kesalahan sistem. Tenang aja, nggak usah panik, langsung aja ke ke Satu Sehat lagi ya, ke halaman awalnya kayak gini, langsung diklik masuk ya. Klik masuk, terus masukkan aja email, kata sandi, dan captcha-nya. Nah, captcha di sini tulis ulang ya teman-teman ya. Untuk sandinya disesuaikan sama yang tadi, emailnya juga sama. Nanti diklik aja masuk. Setelah itu langsung tuh ke halaman awalnya. Nanti akan seperti ini teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang kemarin udah daftar, kemungkinan nggak langsung kayak gini, langsung ke profil saya. Di sini nanti ada bukan profil saya beranda, tapi ada foto, terus ada nama kampus, alumni kampus, dan lain sebagainya lah pokoknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya baru akan tampilannya seperti ini. Nah, tinggal nanti ditambahkan aja tempat lahirnya mana, jenis profesinya mana, nah punya STR atau enggak. Kalau misalnya punya STR ya, nanti diklik akan muncul ada kotak tambahan nomor STR-nya. Nih, di sini diisi full ya teman-teman ya. Ada nomor STR-nya kita itu diisi full tanpa tanda baca. Ya, terus habis itu klik cari. Lalu kalau misalnya ada profil tidak ditemukan seperti ini, santai aja teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata profilnya ditemukan, malah lebih cepat kayak gitu. Jangan panik, santai aja, tinggal diklik buat profil. Setelah buat profil nanti akan ada data diri kita ya. Nanti tinggal tempat lahirnya udah benar atau belum ya. Yang tadi langsung udah ke input di sini atau enggak. Kalau misalnya enggak, tinggal dimasukin aja kayak gitu. Nanti di scroll ke bawah.
Setelah scroll ke bawah nanti ada domisili saat ini. Nah, tinggal diklik aja ini Indonesia, terus di sini ada provinsi dan apa namanya kota kabupatennya, terus dimasukkan alamatnya kita secara lengkap sesuai KTP saja, terus kode posnya berapa. Nah, kalau misalnya dimasukin domisili gimana? Boleh, nggak apa-apa. Tapi saran Surya sih mending domisili ya, karena posisinya domisili saat ini bukan alamat KTP kayak gitu ya. Habis itu klik simpan. Nah, nanti setelah sudah, nah, otomatis akan muncul di halaman awal profil saya. Nah, di sini ini belum ada semua ya teman-teman ya. Jadi kalau data diri udah otomatis keisi dan keprofesian. Jadi nggak usah panik, nggak usah loh kok ini nggak ada sur. Nah, biarin aja karena posisinya emang seperti itu. Kadang dari servernya itu yang bermasalah, bukan karena kitanya atau jaringannya ya. Tapi bisa juga jaringannya sih. Teman-teman coba ganti jaringan dulu, terus ganti device. Kalau misalnya masih sama, berarti emang dari servernya seperti itu. Karena servernya memang belum kuat lah seperti KTKI kayak gitu. Nah, terus diklik ini untuk masukkan foto profil yang paling utama. Nah, kalau udah kayak gini nggak bisa di drag ya. Misal teman-teman buka nih folder kayak gitu kan, terus langsung di drag ke sini nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi harus diklik ininya, gambaran ini, nanti tinggal pilih. Nah, dari sini ya. Oh ya, sebentar. Balik dulu. Nah, dari sini nanti nggak bisa di plus atau di minus atau di zoom in zoom out, itu nggak bisa ya, didimin aja. Yang penting diusahakan ukuran fotonya sudah 3x4 berbackground merah. Kalau bisa itu pakai seragam yang memang benar-benar hitam putih ya, putih lah kayak gitu. Kalau enggak ya formal lah setidaknya, jangan kausan ya teman-teman ya, yang namanya aja foto formal. Itu background merah, maksimal itu ukurannya 300 kilobyte KB kayak gitu. Jadi kalau lebih dari itu nggak bisa nanti ya, ada notifikasinya. Setelah itu klik simpan foto. Setelah simpan foto nanti otomatis balik lagi ke yang tadi, dan keprofesian ini dihiraukan aja ya teman-teman ya, udah otomatis keisi termasuk data kita. Nah, jadi di dalamnya itu ada informasi tentang keprofesian kita, profesi mana. Misal kalau Surya kan TLM kayak gitu, terus ada nomor STR-nya, terbit kapan dan berakhir kapan kayak gitu. Nah, ini otomatis langsung Surya loncat aja ke kontak darurat. Nanti di kontak darurat tinggal klik ubah dan masukkan kontak darurat kita. Namanya siapa, mau suami boleh, mau istri boleh, mau kakak, mau adik boleh, mau orang tua juga nggak masalah. Yang penting namanya siapa, kalau bisa lengkap ya. Terus hubungannya sebagai apa, nomor teleponnya berapa. Diawali dengan 8 ya teman-teman ya. Nolnya udah digantikan dengan +62. Terus itu klik simpan, otomatis balik ke awal lagi. Nah, setelah itu diklik data pendukung. Nah, data pendukung ini ada beberapa: NPWP, nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, BPJS, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Nah, langsung klik aja ubah. Setelah ubah nanti akan muncul seperti ini. Masukkan NPWP-nya. Kalau nggak punya gimana sur? Ketik aja 0 sampai ada 15, kalau nggak salah 16 huruf angka. Kayak gitu teman-teman ya. Terus nama banknya apa? Terus nomor rekening berapa? Namanya siapa? Ini itu untuk kalau misalnya ada insentif atau remunerisasi ya, itu nanti akan langsung ditransferkan tanpa lewat manapun, sehingga nanti tidak ada potongan-potongan lagi. Seperti COVID kan banyak tuh dari teman-teman TLM, banyak yang lo udah dapatnya sedikit dipotong lagi dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, terus BPJS kesehatan diisi nomornya. Kalau misalnya nggak ada gimana sur? Ya udah diisi 0 sampai angka 13 ya, kalau nggak salah apa 12 gitu, 12 angka atau 13 angka. Nah, BPJS ketenagakerjaan juga sama kayak gitu. Terus klik simpan. Setelah itu nanti diklik aja pengajuan STR. Nah, setelah pengajuan STR nanti tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Terus diklik aja cek data, nanti akan muncul seperti ini.
ya, data diri kita lah pokoknya. Ini ada foto kita sebagai foto profilnya, terus nicknya kita apa, nomor asrama, dan seterusnya nih pokoknya teman-teman. Dicek lagi ya. Kalau misalnya ini ada kesalahan, kita langsung loncat ke KTKI, perbaikin data kita, selesai kayak gitu. Terus kalau misalnya sudah benar, diklik aja ini centang ya, terus ajukan STR. Setelah ajukan STR, nanti otomatis akan pengajuan STR berhasil. Nah, di sini bisa langsung diloncat teman-teman. Kalau di KTKI kan harus menunggu dulu prosesnya pengajuan itu. Intinya divalidasi dan diverifikasi dulu data-datanya benar atau enggak. Kayak gitu. Kalau di Satu Sehat, alhamdulillah bisa langsung klik kode billing. Jadi kita bisa langsung bayar. Nah, nanti diklik aja kode billingnya, nanti akan keluar. Nah, ini tinggal kopas, masukkan ke WA kita lah ya, dikirim ke WA sendiri ataupun keluarga. Nanti tinggal proses bayar. Nah, untuk proses bayarnya ini teman-teman, Surya punya panduannya, nanti Surya masukin aja di kolom deskripsi, nanti bisa dibaca untuk per masing-masing bank itu gimana, m-banking, internet banking, sampai ATM juga. Kalau saran Surya, mending ke bank aja sih, jauh lebih enak, tapi agak ribetnya kita harus menyisihkan waktu lah untuk ke situ. Tapi kalau misalnya beberapa bank, kayak misalnya Mandiri, itu nanti kebayar, terus pajak ya, habis itu pajak bea cukai atau PNBP. Intinya gini, pilih yang PNBP atau penerima pajak pembayaran negara bukan pajak kalau nggak salah. Koreksi kalau misalnya Surya salah ya. Jadi itu, atau enggak di beberapa m-banking lain kayak BRI itu udah ada M-PIN namanya. Nah, itu nanti atau MPN ya, aku lupa. Itu langsung diklik aja di situ, terus masukkan copy pastekan kode billing ini ke situ. Nanti otomatis langsung keluar nama kita, dicek dulu nama kita, terus biayanya 100.000. Nah, kalau misalnya berbeda, nanti dilihat lagi aja. Takutnya ada salah angka. Kalau misalnya angkanya sama tapi namanya kok berbeda nih, saran Surya jangan ditransfer dulu, langsung hubungi helpdesk dari KTKI langsung, atau enggak ada yang terbaru tuh Dirjen mana gitu, Surya agak lupa, nanti Surya cantumin aja apa namanya, kalau ada kesulitan nanti bisa hubungin di helpdesk tersebut, kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau kita udah bayar, otomatis muncul seperti ini, pembayaran diterima dan menunggu tanda tangan elektronik. Nah, ini yang agak lama teman-teman, jadi prosesnya itu sepengalaman Surya nih ya, pengalamannya Surya sendiri maupun bikinin buat teman-teman ya, itu kalau Surya sendiri sekitar 2-3 harian kalau nggak salah ya. Kalau keluarga Surya, tepatnya istri Surya itu cuma sehari doang, habis itu langsung jadi. Kalau teman Surya bisa 3-4 harian. Nah, yang akhir-akhir ini semakin lama, kurang lebih 5-7 harian kerja. Ingat ya teman-teman ya, ini dihitung kerja bukan non kerja. Kerja itu jadi dari hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu tidak dihitung. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi harap bersabar ya. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya ternyata pas kita udah bayar nih kode billingnya, tapi kok di sini masih menunggu pembayaran, bukan pembayaran diterima atau menunggu tanda tangan elektronik. Coba ditunggu dulu, pastikan lagi kode billingnya udah benar, pastikan lagi pembayaran sudah dilakukan, dan jangan dilakukan lewat pihak ketiga selain bank. Ya, ini hanya wanti-wanti aja atau warning buat teman-teman, karena apa? Bisa kemungkinan besar akan nggak masuk. Dan ada kemarin anggotanya Surya itu nanya terkait dengan ini, Pak, kenapa kok saya bayar pakai pihak ketiga inisial D itu kok nggak masuk ya Pak? Nah, coba didiemin dulu, dicek lagi dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang tidak ternyata sudah benar, bayarnya udah benar, coba di email aja ke helpdesk. Jadi biar lebih enak kayak gitu teman-teman ya. Nah, terus
Setelah ini selesai ya, nanti otomatis akan gambarnya seperti ini teman-teman. Ini Surya langsung scroll ke bawah ya, langsung penerbitan STR. Selamat, STR Anda telah terbit. Tinggal diklik aja STR, nanti otomatis ke download. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, pas ketika ke download terus ke close, nggak sengaja ke close ya, bukan sengaja ya, nggak sengaja ke close, terus diklik ini kan nggak bisa nih teman-teman ya, mesti nggak bisa. Itu masih ngebug mungkin ya, mungkin. Habis itu di refresh aja, nanti refresh aja, otomatis nanti balik lagi ke sini, kemungkinan besar atasnya sudah ganti kata-katanya, bukan kayak yang tadi ya teman-teman ya, bukan tampilan seperti ini ya. Jadi nanti otomatis disuruhnya untuk download di profil saya bagian keprofesian, atau enggak di sini teman-teman. Nah, ini di sini diklik aja ke profesian, nanti jenis profesi yang tadi Surya bilang di awal. Nah, terus nomor STR-nya dimulai dari huruf sekarang ya, bukan angka lagi, jadi ada hurufnya. Terus tinggal diklik aja unduh STR, habis itu baru bisa. Kalau misalnya tetap nggak bisa nih teman-teman ya, teman-teman buka browser lain selain Google Chrome lah, misalnya kalau pakai Google Chrome, kalau pakainya Mozilla ya ganti, jangan Mozilla kayak gitu, buka lagi Satu Sehat, langsung bisa di-download seperti itu teman-teman. Itu triknya ya teman-teman ya, jadi nanti bisa dicoba. Nah, setelah ini sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang Surya mau bahas nih kendala apa aja sih yang ada di Satu Sehat STMK. Itu entah bugnya ataupun pelayanannya ya teman-teman ya. Termasuk yang tadi Surya bahas sedikit-sedikit, jadi biar nanti teman-teman paham juga. Itu ada pertama, belum berhasil terhubung saat kita daftar maupun kita login ya. Jadi ini nggak usah panik, santai aja, tetap diklik lagi aja daftar. Kalau memang tidak bisa, pastikan jaringannya terhubung ya, pastikan punya kuota. Kalau misalnya pakai tethering kayak gitu, nanti kalau misalnya masih memang seperti ini, tungguin aja dulu. Kalau nggak, cobain sampai 3 kali atau 4 kali. Kalau misalnya tetap nggak bisa, tungguin aja dulu, tunggu sejam kayak gitu, buka lagi. Insya Allah nanti bisa ya. Terus, nah ini yang Surya bilang awal tadi, ketika kita udah ke verifikasi, diklik verifikasi dari email, itu aktivasi akun belum berhasil. Nah, kalau kayak gini nggak usah panik, langsung aja ke aplikasi yang tadi Satu Sehat SDMK ya, langsung klik login aja langsung, nggak apa-apa, nggak usah panik ya. Kalau nggak, langsung klik masuknya ini juga bisa ya. Terus kendala selanjutnya adalah data STR-nya itu belum lengkap. Nah, termasuk buku rekening dan lain sebagainya. Ini khusus yang kalau misalnya di profil saya bagian data penunjang ya, itu belum diisi. Nanti akan seperti ini teman-teman. Ya, jadi harus diisi semua dulu biar nanti seperti ini. Terutama di data penunjangnya sih, karena posisinya itu yang diwajibkan. Yang diwajibkan di data penunjang itu NPWP, terus BPJS Kesehatan, sama nomor rekening dan nama. Udah itu aja. Plus itunya nama rekening, nama bank dan nama pemiliknya ya. Itu. Nah, ada lagi terkait dengan ini teman-teman. SCR belum berhasil karena nama perguruan tinggi di data STR kita itu belum lengkap. Nah, caranya gimana? Tinggal klik aja nanti ktki.kemkes.go.id/registrasi. Kita masuk ke KTKI dulu. Terus habis itu kan langsung masuk tuh ke halaman awal. Ini agak ngawang ya teman-teman ya, karena posisinya Surya kemarin nggak sempet nge-screenshot, jadi agak-agak ngawang dikit. Nanti pilih langsung lengkapin data STR lama. Nah, diklik aja, setelah itu masukkan 7 angka STR, nomor STR paling belakang. Nah, setelah itu setelah cari nanti otomatis di bagian kanan data STR Anda belum lengkap. Nah, itu nanti tinggal diisi data STR-nya. Kalau bisa, saran Surya saat hari kerja biar nanti cepat dibalas. Tapi kalau misalnya ternyata
kita senggangnya Jumat sore seperti itu, yang dimana KTKI sudah nggak bisa diakses, ya sudah kita harus menunggu dulu, ataupun kita aksesnya sore hari gitu, kayak misalnya jam 5, jam 6, yang mana kantor KTKI itu udah tutup, nggak pelayanan lagi. Nah itu otomatis agak lamaan, jadi ditunggu sampai besok. Cara ngetahuinya sudah benar atau enggak nanti bisa dibuka lagi di halaman itu juga, di menu itu juga. Nanti kalau misalnya ada yang ditolak, ada notifikasi kecil, nanti ditolak karena apa, kayak gitu. Nah ada lagi nih dari teman saya itu, di sini apa namanya, kan kalau ini terdapat data tidak lengkap di KTKI atau KKI-nya. Nah kemarin itu data yang bersangkutan atau data yang dari teman saya itu tercatatnya sebagai akademik, bukan sebagai apa namanya, tenaga medis ataupun paramedis ataupun penunjang kayak gitu. Nah itu segera aja ke helpdesk yang nanti Surya tulis di bawah, nanti emailkan aja termasuk formatnya ya teman-teman ya, karena format itu akan berpengaruh dibalas atau enggaknya. Karena kalau tidak sesuai format, KTKI udah berpesan lama, itu nggak bakalan dibalas, karena posisinya banyak yang email KTKI dan mungkin overload mungkin, terus yang nganterin yang respon juga agak-agak kewalahan karena email-email yang mungkin bersifat spam dan tidak jelas, walaupun mungkin jelas, walaupun memang kebutuhannya tapi formatnya nggak sesuai kayak gitu teman-teman. Baterainya udah habis. Oke, itu aja teman-teman yang bisa Surya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya atau apa, bisa komen aja di bawah. Kalau enggak, nanti boleh japri aja. Ya, terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman ya, sebagai apresiasi buat Surya. Terima kasih banyak. Dah.